berlanjut. Hai semua, hari ini saya akan membuat konektor masker dari bahan rajutan menggunakan benang rajut katun. Saya pilih warna putih karena hari ini saya akan membuat konektor masker rajut dengan detail hiasan bunga. Nah, saya mulai dengan membuat 8 buah rantai. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, saya akan memasukkan mutiara. Munte berbentuk mutiara kita masukkan ke dalamnya. Ini nanti akan menjadi hiasan di tengah dari bunga. Nah, setelah masuk, kita akan gabungkan, kita satukan rantai ujung dengan bagian bawahnya. Ujung atas dan bawahnya kita satukan sehingga dia mengelilingi mutiaranya. Baru separuh sih ya mengelilinginya. Nah, kemudian kita akan buat lagi 8 buah rantai. Kita hitung 1, sambil kita rapikan ujung dari benangnya, sehingga kita akan membiasakan untuk merapikan setiap ujungnya supaya nanti tidak bahasa Jawanya tidak keleweran benangnya. Nah, kita hitung ini sudah yang ke berapa nih? Yang keempat ya. 5, 6, 7 ya. Oh, sudah 8 ini kayaknya. Sudah 8. Nah, kita satukan di ujungnya juga sehingga mutiara munte yang kita punya itu dikelilingi dengan rantai seperti ini. Nanti saya akan membuat 6 kelopak bunga. Kita mulai membuat kelopak yang pertama tentunya dengan membuat 3 buah rantai sebagai tonggaknya. Kemudian kita isi di sampingnya dengan 3 buah tusuk ganda atau double crochet. Nah, masih ingat ya double crochet, kita kait satu benang, kita ambil 2, sisa 2 kita habiskan. Demikian sudah 3 double crochet, maka kita buat 3 buah rantai. Kita slip stick ke bawah ya, sehingga kelopak yang pertama sudah jadi. Kita akan membuat kelopak yang kedua. Nah, ini kelopak yang pertama. Kita awali dengan 3 rantai. Kita buat 3 rantai. Kemudian untuk yang kedua ini kita membuat 4 tusuk ganda atau 4 double crochet. Ada 4, ini yang ketiga. Nah, berarti kurang 1 nih. Ini yang keempat. Dan kita akan membuat 2 rantai. Kenapa? Karena 2 rantai inilah yang nanti akan kita pakai sebagai kaitan untuk rajutan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membuat kelopak yang ketiga. Kelopak yang ketiga kita buat dengan membuat 4 double crochet atau 4 tusuk ganda. Jadi setiap kelopak ini terdiri dari 5 rajutan. Ya, kalau ini 4 tusuk ganda, maka setelah yang keempat akan menjadi yang kelima dengan 3 buah rantai. 3 rantai, kemudian supaya menjadi kelopak maka kita kaitkan ke bawah. Nah, maka kelopak bunga yang ketiga sudah jadi. Kita akan membuat yang kelima nih. Yang kelima akan berupa kelopak bunga yang berdiri sendiri, tidak gandeng seperti yang ketiga dan kedua tadi ya. Diawali sama dengan 3 buah rantai seperti tadi. Kita isi dengan berapa? 3 buah tusuk ganda, sehingga sudah ada 4 rajut nantinya ya. Setelah yang ketiga, kita tutup dengan 3 buah rantai lagi. Sebagai kuncinya kita pakai slip stick atau kunci rajutannya. Maka sudah berapa nih
kelopak bunga yang kita buat sudah 4 ya. Kita buat yang kelima 3 rantai, kemudian 4 double crochet atau 4 tusuk ganda yang nanti akan, karena ini untuk kaitan rajut yang berikutnya, maka kita isi dengan 2 rantai. Nah, kemudian sudah yang kelopak yang ke-6 ini kan ya. Setelah 2 rantai, maka kita membuat 4 tusuk ganda. Kenapa 4? Karena yang kelima rajutnya nanti berupa 3 rantai. Nah, ini kita buat yang terakhir nih, 3 rantai akan diakhiri dengan tusuk kunci atau slip stitch. Kita kaitkan ke bawah. Jadi bunga kita tutup dengan 2 rantai atau 1 rantai, silakan. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal potong benangnya. Jadilah bunga dengan 6 kelopak, dimana yang 2 ini gandeng ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengaitkan rajutan selanjutnya. Kita akan buat hiasan berupa daun di bunga ini. Kita kaitkan di tempat yang tadi kita buat 2 rantai di antara 2 kelopak bunga. Caranya seperti tadi. Kita membuat 3 rantai sambil, karena ini benangnya baru, maka ujung benang kita rapikan di antara rajutannya. Kita masukkan ke dalam untaian rantai yang kita rajut. Yang kedua, nah ini yang ketiga. Oke, kita ambil untuk membuat tusuk ganda. Kait 1 benang, masukkan ke bawah, kait benangnya. Ada 3, kita ambil 2, sisa 2 kita habiskan. Gitu seterusnya, kita buat 4 tusuk ganda, 4 double crochet. Rajut ini berulang-ulang ya. Hanya hitungannya saja yang perlu ketelitian. Ini sudah ada 4, maka untuk menyiapkan kaitan berikutnya, maka kita isi berapa? 2 rantai. Ya, seperti ini. Maka yang kedua kita pakai dengan 5 tusuk ganda. Ada banyak model merajut yang bisa kita pelajari. Nah, rajutan kita hari ini adalah model yang paling sederhana. Kita ingat tadi yang kita kerjakan adalah membuat rantai, membuat tusuk ganda, kemudian dengan tusuk kunci atau slip stitch. Nah, perhatikan sudah 5 ya, maka kita buat 3 rantai. Ini yang penting, ini kita putar rajutannya, kemudian kita kunci 3 rantai tepat di tengahnya. Ya, kita tambah rantai, bisa 2, kemudian ini kita potong. Sudah selesai daun yang pertama. Maka kita akan lakukan hal yang sama di ujung bunga yang satunya. Kita cari yang ada 2 rantai sebagai pengait di antara 2 kelopak. Nah, cara yang sama ya kita lakukan. Kita pakai benang hijau karena ini akan kita buat sebagai daunnya. Masih ingat kan ya? Membuat 3 rantai. Kemudian kita isi dengan tusuk ganda. Kita isi tusuk ganda 4 tusuk ganda, sehingga isinya 5 ya, ditambah 3 rantai tadi. Nah, nanti kalau sudah 4, maka kita tinggal membuat tempat pijakan rajutan selanjutnya berupa 2 rantai.
Kemudian kita buat lagi tusuk ganda sejumlah 5, 2, 3, 4, dan yang kelima. Setelah 5, maka kita buat 3 rantai untuk membawa ujung benang menuju di tengah, di loop tengah, di lubang yang di tengah. Kita kunci di sini, kita slip stick di tengah, kemudian kita buat rantai 1 atau 2 rantai, kita potong. Maka saatnya kita mengulang lagi hal tadi dengan ganti benang nih, seolah-olah ini adalah batang dari bunganya, daun dan bunganya. Maka saya pilih warna coklat. Nanti Anda silahkan berkreasi sendiri. Ulang lagi cara membuat daun tadi untuk ini lanjutannya yang berupa batang warna coklat ya. Nanti kita akan membuat sebanyak 4 kuntum daun atau kelopak bunganya. Ya, masih ingat ya caranya ya. Nah, sambil terus merajut ini, jadi saya lanjutkan yang tadi bahwa pilihan untuk model merajut itu ada banyak sekali. Nah, yang hari ini saya sampaikan, saya pilih yang paling mudah. Jadi ini memang untuk yang baru pemula belajar merajut, maka cukup dengan bisa membuat rantai, membuat double crochet, kemudian membuat kuncian atau slip stick, maka bunga konektor rajut berbentuk bunga ini akan sudah bisa Anda buat. Bukan hanya sebagai hobi, merajut ini juga bisa menghasilkan ya. Teman-teman yang melihat hasil rajutan ini kemudian tertarik, maka dia akan memesan kepada kita. Dan itu merupakan penghargaan ya, rasanya senang sekali karena karya kita dihargai orang lain. Nah, cara merajut kelopak daun atau batang atau model rajutan seperti yang saya tampilkan hari ini akan diulang terus sebanyak 4 rajutan. Jadi ini kalau hijaunya dihitung 1, maka coklatnya ini kita akan buat 3 lagi. Ini sudah yang pertama. Selalu mengawalinya dari tengah. Diawali dengan 3 rantai. Oke, kemudian double crochet 4 buah. Sambil menghafal ya kita ya. Dan saya ingatkan, pernah saya baca di satu jurnal kesehatan gitu, bahwa merajut ini adalah salah satu terapi untuk menunda Alzheimer. Nah, entah benar entah tidak, cuman mungkin karena berlatih terus ya, konsentrasi, fokus, menghitung, kemudian membuat rajutan, karena dia sambung menjambung menjadi bentuk yang kita inginkan, mungkin ya seperti itu ya. Nah, ini sudah jadi setengah, ini kita hitung terus, sudah hampir jadi yang satu. Rantai ketiga jangan lupa diputar ya, mulai lagi dari tengah. Ini sudah 4 nih, 1, 2, 3, 4. Maka kita akan membuat kaitan kancingnya dengan membuat 10 buah rantai. 10 buah rantai seperti ini. Kemudian kita kaitkan lagi di tengahnya. Tengah yang tadi kita buat dari 2 rantai ya. Kita kaitkan, kunci dengan slip stick, kemudian dengan rantai. Sudah jadi, maka kita akan membuat di ujung satunya. Jadi bunganya nanti akan terletak di tengah ya, seperti trailer yang sudah saya sampaikan di awal video ini. Jadi bunganya di tengah, kemudian ada daunnya. Membuat 4 buah
kuntum batang ya. Caranya dari tengah, saya ulang lagi ya sambil menghafal. Kita buat 3 rantai, kemudian 4 tusuk ganda. Nanti saya akan coba tulis ulang pola masker rajut hari ini, akan saya tuliskan di deskripsinya ya, pola yang berupa tulisan. Lain waktu saya akan membuat dengan pola gambarnya juga. 2 rantai, kemudian kita lanjutkan lagi dengan 5 double crochet atau 5 tusuk ganda. Terus kita lanjutkan sampai berapa kali tadi? Coklatnya, batangnya ini sebanyak 4 kali. Boleh dong disampaikan di kolom komentar, perlu nggak nih, silahkan dijawab, perlu nggak nih saya buatkan pola merajut berupa gambar. Jawab ya, kalau iya nanti yang mendatang saya akan buatkan pola gambarnya untuk rajutan simple semacam ini. Saya tunggu ya di kolom komentarnya. Nah, ini sudah 4, maka saatnya kita membuat tempat cantolan kancingnya. Karena saya akan pakai kancing kecil, maka kita buat dari 10 buah rantai. Kemudian kita kunci di bagian loop atau di tengahnya seperti ini. Nah, kita lihat saya memotong benangnya agak panjang. Kenapa? Karena ini nanti akan sekalian kita gunakan untuk menjahit kancingnya. Jadi tidak perlu menggunakan benang lain, kita pakai benang rajutnya ini. Saya pilih kancing ini yang putih, beraksen mutiara juga, kita jahit seperti ini. Cepet ya bikinnya, mungkin ini 10 menit mungkin bisa selesai deh. Kalau sudah expert banget ngerajutnya pasti sudah selesai. Kita pasang kancingnya, kita ikat yang rapat, kita potong, kita rapikan, sudah jadi deh. Nah, seperti ini. Silakan digunakan untuk melawan corona. Saya sudah membuat aneka variasi warna, bisa dipakai untuk inspirasi Anda. Yang warna kalem seperti ini, atau yang gonjreng, ini kuning, hijau, merah seperti ini. Silahkan, saya yakin Anda akan bisa membuat kreasi yang lebih cantik lagi. Selamat mencoba ya.